pemerintah daerah Kolaka Timur bersama Forkopimda menerima aspirasi dari Asosiasi Supir Truk Kolaka Timur. Dalam pertemuan itu, para supir menyampaikan keluhan dan tuntutan mereka agar pemerintah memberikan solusi konkret terhadap kejelasan hukum tambang galian C yang beroperasi di wilayah Koltim. Sejak beberapa bulan terakhir, para supir merasa pendapatan yang mereka terima jauh dari harapan. Kondisi ini membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan, sebagian di antaranya harus berhutang demi keberlangsungan hidup keluarga. Menanggapi hal itu, pemerintah daerah Kolaka Timur berkomitmen untuk segera menindaklanjuti aspirasi para supir dengan berkoordinasi bersama aparat penegak hukum, pemilik usaha tambang, serta pihak terkait lainnya. Langkah ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan membuka kembali ruang penghidupan yang layak bagi para supir truk di Kolaka Timur. Saya di sini sebagai Kapolres menerima dan kami berterima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak sekalian hadir di kediaman Bapak Bupati untuk kita membahas sesuatu yang memang bisa kita bicarakan, Pak. Bapak Ibu sekalian, bahwa ketahui bahwa pengurusan perizinan IUP itu memang tidak ada lagi di Pemda, tetapi ada di kewenangan daripada provinsi. Saya tahu dan saya yakin bahwa Pemda sendiri, Pemda Kolaka Timur itu sangat mendorong untuk bisa segera para investor untuk bisa mengurus perizinannya daripada melakukan secara ilegal atau melanggar hukum. Bapak Ibu sekalian, memang perkara yang kami tangani di sini adalah perkara yang sudah kita proses dan kita sudah sampaikan ini ke kejaksaan dan kami sudah dapat petunjuk untuk kita lengkapi dan nanti akan segera kita kembalikan nanti ke kejaksaan. Dan proses ini sudah berjalan. Tidak ada alasan lagi untuk kita bisa menghentikan perkara ini. Saya paham dengan kondisi Bapak Ibu sekalian, tetapi ini adalah negara hukum, aturan yang dibuat sudah ada dan kami adalah pelaksananya. Itu. Jadi Bapak-Bapak sekalian yang ada di sini, dengan penjelasan tadi Bapak Agung, mungkin sebentar lagi ada yang akan beroperasi terkait perizinannya. Oleh karena itu saya sampaikan hal ini kepada Bapak-Bapak sekalian agar menjadi pemahaman Bapak-Bapak sekalian untuk bisa bersabar. Kalau itu sudah ada dan itu sudah legal, insya Allah Pak, apa yang Bapak dapat itu sudah sesuai dengan aturan yang ada, dan itu Bapak, dan selain Bapak mendapatkan apa yang Bapak sudah ada, pemerintah juga mendapatkan manfaat daripada itu dengan melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah daerah, dan selanjutnya hasilnya dari pembayaran pajak itu bisa juga lagi kembali dinikmati oleh masyarakat sekitar Koltim ini. Berbeda dengan hal yang ilegal. Hal ilegal hanya dimanfaatkan oleh orang tersebut karena sudah tidak mematuhi aturan perundangan yang ada. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Tolong bersabar. Kami sudah berupaya untuk bisa secepatnya menyelesaikan perkara itu, dan untuk perkara yang untuk tambang yang lain itu yang ditangani Polda itu memang kami belum tahu prosesnya sampai mana, tapi yang jelas kami fokus kepada perkara yang kami tangani. Kehadiran kami di tempat ini, di kediaman Bapak PLT Bupati Kolaka Timur, seyogianya adalah menyampaikan aspirasi sekaligus keluhan dari teman-teman kami, saudara-saudara sopir angkutan sopir truk di Kolaka Timur, yang hari ini kondisinya sangat memprihatinkan. Sudah lebih dari 9 bulan mereka ibaratnya sama sekali menganggur. Kalaupun dapat muatan itu hanya 1-2 muatan saja.
Bapak-bapak teman-teman kami di sopir truk ini tidak tahu itu masalah perizinan tambang. Yang mereka tahu dahulu kala ini sejak tahun berdirinya Kabupaten Kolaka Timur, bahkan sebelum mereka bebas saja mengambil timbunan tanpa ada mengambil muatan, tanpa adanya aturan yang seperti saat ini. Mereka simpel saja berpikir kalau dihadapkan pada proses hukum yang normatif, mungkin kayaknya agak susah. Mereka saat ini berhadapkan pada dapur yang harus mengukur, beras yang harus tersedia, anak-anak yang harus tetap sekolah. Masalah artinya penambangan legal dan ilegal, ya tentu ini ada kaitannya masalah proses hukum, ya. Tapi malam ini hati saya dengan teman-teman singkat saja Pak, karena sangat cakap untuk berbicara. Hati memohon kebijakan melihat situasi Kolaka Timur ini lucu Pak. Yang merasakan itu memang betul-betul kami yang penjual jasa di jalanan, dalam hal ini driver. Kadangkala yang Indonesia kami bermalam Pak mencari batu, hanya satu break kita dapat, itu pun sore. Ini daerah Polri. Artinya setelah saya mendengar ajakan teman-teman, hati kita berunding dulu di hadapan pemerintah, Kapolres. Kiranya pada malam ini harapan saya dengan teman-teman supaya diberikan kebijakan. Jadi itu harapan kami dari rumah, supaya ke depan, artinya untuk hari besok kami tidak berpikir lagi mau bangun jam 3 untuk menunggu material. Itu mengantri Pak di Panawe. Langkah-langkah diskresi dari pemerintah provinsi itu yang akan coba kita tempuh Pak Bupati. Apakah ada peluang terkait dengan semacam diberikan kebijakan untuk salah satu tambang yang tidak dalam proses hukum, kebijakan yang tidak dalam proses hukum untuk dibukakan peluang berupa penambangan sementara atau seperti apa namanya, agar supaya satu tambang ini digunakan oleh teman-teman sopir untuk bisa mengangkut material dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan pemerintah. Diskresi biasanya kebijakan yang diambil ketika terjadi force majeure atau terjadi sesuatu hal yang tidak diatur di dalam aturan tersebut. Izin Pak Kapolres kalau saya salah. Namun izin Pak Bupati, besok saya berangkat ke SDM Provinsi dengan PTSP Provinsi untuk meminta diskresi. Apabila dimungkinkan akan segera saya laporkan ke pimpinan daerah terkait dengan langkah-langkah tersebut. Kemudian sambil juga tetap untuk melakukan percepatan proses pengurusan izin yang sudah sementara berjalan di SDM Provinsi. Memang Pak, terkait dengan waktu memang belum bisa kita pastikan, namun mendorong penambang tersebut untuk segera melengkapi dokumen-dokumen yang akan dipenuhi untuk pemenuhan komitmen terkait dengan IUP operasi produksi, itu sangat dapat kami lakukan. Jujur saja Pak Bupati, tadi pagi kami bertemu lagi dengan direkturnya, kami menanyakan sampai sejauh mana progres dokumen lingkungan hidupnya. Minggu ini sudah selesai sidang UKL UPL, cuma memang ada kendala terkait dengan hal-hal non teknis penjemputan di AMDALNet, tetapi kami pastikan minggu ini sudah selesai salah satu dokumen UKL UPL-nya, sehingga di minggu depan IUP operasi produksi itu sudah bisa diproses, karena tinggal ditunggu izin lingkungannya. Nah, saya bisa pastikan dalam bulan berikutnya kemungkinan RKB pun juga akan selesai. Izin Pak Bupati, besok kami ke SDM Provinsi dan PTSP Provinsi untuk minta dua hal. Yang pertama terkait dengan diskresi, apakah boleh kami pemerintah daerah memfasilitasi tambang batuan di luar objek yang sementara ditangani oleh aparat penegak hukum, dan yang kedua terkait dengan timing, kepastian terkait salah satu tambang yang sementara berproses perizinannya di ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Bupati, memang kewenangan inspektorat ini kan 3.
Yang pertama terkait dengan audit, tentu sudah paham bahwa audit dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan. Kemudian review ini di awal, dan memang baik yang review yang terkait dengan APBD maupun kegiatan fisik ini memang yang menjadi tantangan terkait ketersediaan material yang legal yang ada di Kolaka Timur. Sehingga tentu kalau secara persentase tentu kami tadi dan satu adalah monitoring. Nah ini monitoring kan monitoring secara umum. Jadi memang kami juga izin Pak Bupati menerima juga informasi laporan terkait dengan kegiatan fisik di desa, terutamanya terkait dengan jalan yang memang membutuhkan material. Itu pula yang ketiga, ya. Namun tentunya kami kan sejalan juga dengan Pak Kapolres bahwa ketika kegiatan fisik ini memang idealnya material bersumber dari yang legal atau berizin. Nah, memang nanti ketika material ini misalkan karena tidak tersedia di Kolaka Timur, kemudian operatifnya adalah mengambil dari luar daerah, Konawe misalkan, ini tentunya teman-teman desa maupun juga kontraktor paham bahwa pada saat audit silakan fakta ini disampaikan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Nah, kalau dari inspektorat tentunya ini sudah menjadi kajian intern kami. Namun kalau terkait dengan BPK, nah ini kami tidak ingin mendahului memberikan pendapat. Namun diberikan ruang untuk klarifikasi, konfirmasi, menyampaikan terkait dengan dinamika seperti ini. Nah, jadi memang ini kondisi yang ada di Kolaka Timur saat ini. Ya, saya kira ini kalau untuk persentase kami belum bisa sajikan karena tadi audit pasti setelah tahun anggaran selesai atau berjalan. Kalau monitoring, nah ini persentasenya kita tidak bisa ukur dulu. Review, nah ini juga saya kira tolak ukurnya kalau saat ini 117 desa, ya ini kita harus lihat case per case seperti apa. Saya kira itu pimpinan, kembalikan kepada pimpinan. Tapi masyarakat tadi saya sudah dengar aspirasinya ya minta kebijakan lah sampai Desember ini. Itu kalau bisa ada jalan. Gitu. Namun ya tentu juga kita tidak menampik dari semua apa yang tadi disampaikan Pak Kapolres. Tetap kita mengacu pada apa yang disampaikan tadi Pak Kapolres. Kalau mereka mengambil material di Konawe, kadang bermalam satu malam itu pun hanya dapat satu rek, kasihan. Untungnya tidak tahu hanya berapa. Itu. Jadi mungkin saudara-saudara kita ini hanya meminta kebijakan sampai bulan 12. Dan tentu ya sudah tadi diarahkan ya. Nanti kita sama-sama, kami juga meminta kepada Pemda, dalam hal ini Pak PLB, mari kita sama-sama membantu bagaimana saudara-saudara kita bisa beraktivitas kembali supaya kesejahteraannya juga bisa mereka dapatkan. Mungkin itu saja masuk dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan dari kelompok yang mewakili warga, kemudian dari Pak Kapolres dan teman-teman semua di sini. Ya, saya juga kembali menyimpulkan kalau kita mau berbicara masalah hukum sudah tidak bisa kita berdiskusi lagi. Sudah memang habis sampai di sini atau terakhir. Tapi ini yang diharapkan dari teman-teman ini, bagaimana solusi atau jalan keluar yang kita harus tempuh sehingga
kelompok driver ini bisa seperti yang disampaikan kasarnya untuk menyambung hidup ini, ya. Karena sekarang tadi saya sudah dengarkan di Kolaka Timur ini pemilik kuari ada 5, ya. Namun semuanya untuk sementara ini tidak ada yang berizin, ya. Yang 4 sementara ditangani Polda, kemudian yang 1 sudah sementara berproses SIM-nya yang ditangani Polres. Nah, ini juga kita belum bisa pastikan seperti yang disampaikan Pak Erikman, belum ada jaminan apa besok atau lusa sudah bisa keluar izinnya. Nah, sementara yang diharapkan dari rekan-rekan sopir ini, bagaimana supaya secepatnya sudah bisa kembali beroperasi seperti biasa secara normal. Saya pikir solusi yang mungkin secepatnya, saya sudah perintahkan besok supaya segera ke provinsi. Itu paling bagus solusi yang saya pikirkan untuk mempercepat ini. Ibu Ketua DPR juga sudah menawarkan, jadi dari pihak Pemda, dari DPR, kemudian sebaiknya dari pemilik kuari dan perwakilan driver kita sama-sama ke sana. Itu supaya kita semua bisa langsung mendengarkan ini. Sebab kalau hanya kami Pemda yang ke sana, kemudian kami datang sampaikan apa yang disampaikan dari sana, bisa saja mungkin tidak benar itu. Tapi kalau kita sama-sama ke sana, mungkin itu hari juga sudah ada jawaban, boleh kita berbuat ini. Ini solusi kalau menurut saya, ya. Tapi untuk sementara besok ini, kalau saya jangan dulu kita ini, karena namanya kita ini Indonesia negara hukum. Kalau kita melanggar hukum pasti ada sanksi yang kita dapat. Nah, sementara ini kita sudah berupaya, sehingga kami memang biar lagi saudara-saudara tidak datang kepada kami, sebenarnya kami sudah berupaya sekarang, karena itu yang kita pikirkan. Kasihan kita punya dana ini, kita sudah hitung-hitung sekian yang harus kita lakukan, tapi dengan tidak adanya tambang C, ya, galian C yang ada di Kolaka Timur ini, akhirnya ya program yang kita sudah rencanakan itu banyak yang tidak bisa terlaksana. Ini yang saya dapat tawarkan kepada bapak-bapak, mudah-mudahan bapak-bapak berkenan untuk kita bekerja sama bagaimana untuk mempercepat apa yang kita harapkan ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.